Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Oke, ya. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Ibu juga. Bagaimana kabarnya? Hari ini saya sangat baik. Ibu bagaimana kabarnya? Saya sedang ada sedikit problem, Bu. Apa saya bisa berdiskusi dengan Ibu? Oh, saya sangat terbuka untuk diskusi Bu. Apa yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya mau sharing tentang problem yang saya hadapi. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa ya Bu? Coba bisa Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini, Bu. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan teguran dari kurikulum dan teman-teman dari guru lain mengenai proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah mengenai pengelolaan kelas atau administrasi atau yang lainnya? Guru yang lain menyampaikan kalau proses mengajar saya di kelas, siswa selalu ribut hingga suaranya terdengar ke kelas yang lain, Bu. Oh, apa memang demikian? Lalu bagaimana respon Ibu waktu mendapatkan teguran? Jujur, saya sampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya melibatkan siswa sebagai student center learning, tetapi dalam bentuk diskusi dan presentasi. Jadi seperti main mini game gitu, Bu. Nah, seperti role playing, yang mana dalam proses tersebut memang anak-anak terkesan ribut selama pembelajaran. Jadi permasalahannya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu. Selama ini apa memang metode itu selalu Ibu gunakan selama proses pembelajaran? Baru 2 minggu belakangan ini sih, Bu. Sebelumnya, proses pembelajaran itu terfokus pada teori yang tidak membutuhkan metode diskusi, presentasi, dan mini game, Bu. Hanya saja untuk 2 minggu ini memang diperuntukkan untuk penguatan teori yang menggunakan metode tersebut, Bu. Maaf, sebelumnya ya Bu ya. Tapi kenapa Ibu memilih metode tersebut? Memang berpotensi membuat ribut ya Bu ya? Menurut saya, Bu, metode tersebut yang paling mudah dan menarik untuk siswa, sehingga ia menarik minat dan bakat serta perhatian siswa terhadap pembelajaran, karena mereka merasa terdorong untuk berperan secara langsung, Bu. Adapun keributan mereka sebenarnya adalah bentuk improvisasi mereka dalam pembelajaran, Bu. Bukan keributan karena membahas hal lain di luar pembelajaran sebenarnya. Apakah metode tersebut kurang baik menurut Ibu? Sebenarnya sih sudah baik Bu, karena bisa meningkatkan minat belajar siswa. Tapi untuk masalah keributan ini, apakah Ibu sudah menemukan solusinya? Saya sempat memikirkan untuk meminjam aula atau menggunakan fasilitas sekolah lainnya, Bu, seperti perpustakaan atau tempat lain. Tapi menurut saya akan menambah repot, Bu, karena harus pindah-pindah tempat, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu pernah menggunakan metode lainnya Bu untuk proses pembelajaran? Pernah, Bu, saya menggunakan project-based learning, yang mana siswa membuat project mengenai materi yang diajarkan. Tapi hasilnya kurang maksimal, terutama terhadap tujuan pembelajarannya, Bu. Karena sebagian siswa tidak mengikuti dengan baik. Mungkin karena dalam metode project ini, mereka kurang merasa tanggung jawab dan menyerahkan pada teman kelompoknya yang lain, Bu.
Itu dia, Bu. Apakah Ibu sudah memandu dan mengawasi jalannya proses pembelajaran proyek mereka dengan insentif mungkin atau lebih maksimal? Oh iya Bu, mungkin karena ini ya, mereka tidak mencapai hasil belajar yang baik ketika menggunakan metode project based learning ini. Baiklah, kalau begitu Bu, saya akan mencoba menerapkan metode project ini dan tidak menggunakan metode sebelumnya yang berpotensi mengganggu kelas yang lain. Sebelumnya, saya tidak berpikiran untuk masalah ini, Bu. Baik, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendiskusikan masalah ini, Bu? Sekarang saya merasa lega, Bu. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini karena teguran yang diberikan oleh kurikulum dan juga guru-guru lain itu terasa sangat serius sekali untuk saya. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena hal ini diketahui oleh kepala sekolah, Bu. Jika saya dapat menyampaikan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat Ibu mendapat teguran dari kurikulum. Ibu memberikan argumen sehingga bisa saja kurikulum merasa Ibu tidak bisa diberi teguran dan menyampaikan ke kepala sekolah. Iya ya, Bu. Lalu bagaimana ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu perlu merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, Bu, tanpa kesan memberi argumen. Dan saya yakin, pasti beliau akan bertindak bijak, bahkan memberi masukan mengenai proses pembelajaran. Semoga saja ya, Bu. Terima kasih sudah menenangkan saya. Sama-sama, Ibu. Oh iya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, gimana ya? Apa rencana Ibu ke depannya deh? Saya sebenarnya berniat menemui beliau, Bu, menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal mengenai ini, Bu. Mungkin beliau atau kepala sekolah akan memberikan solusi yang terbaik, Bu. Lalu apakah ada hal lain itu yang akan dilakukan oleh Ibu? Saya juga akan menemui kurikulum dan rekan-rekan saya, Bu, untuk meminta maaf kepada beliau dan rekan-rekan saya tentunya. Kemudian terkait proses pembelajaran, saya akan membicarakan juga kepada mereka. Dan kedepannya saya juga akan mencoba menggunakan metode praktik yang mungkin lebih baik dan lebih bervariatif lagi, Bu, agar anak-anak bisa memahami penguatan materi yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan mencoba mengeksplorasi metode pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu, melalui platform guru belajar, Bu. Sepertinya saya perlu menggunakan itu untuk meningkatkan pengelolaan kelas saya dalam proses pembelajaran, Bu. Baik, Bu. Langkah yang sudah tepat sekali. Saya setuju dengan rencana Ibu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah, jika Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya lebih memperhatikan kondisi dan situasi kelas, Bu. Mungkin selama proses pembelajaran. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut?
Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru lain yang memang satu rumpun dengan saya, satu mata pelajaran dengan saya pula, satu kelas dengan saya juga, memang sama-sama mengampu kelas 6, Bu. Dan kami akan sama-sama saling sharing, saling mengingatkan, saling memberikan arahan dan penguatan-penguatan tentunya, Bu. Itu ide yang bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Dalam waktu sudah mendengar keluh kesah saya, sekarang saya merasa lega sekali. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Ya, Bu. Ya, berikutnya ya. Siap. Kita sesinya. Oke, saya yang jadi coach, Bu Nana yang jadi coach ya. Ya, Silakan. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Yona. Bagaimana kabarnya? Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Bu Neneng. Selamat siang juga. Alhamdulillah, saya hari ini sangat baik. Ibu bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah, saya juga baik. Namun, ada yang ingin didiskusikan. Tumben sekali Bu Neneng menemui saya. Ada apa, Bu? Ada yang mau saya diskusikan, Bu. Ini lebih ke permasalahan pribadi sih, Bu. Tapi sepertinya sudah berlarut-larut dan saya butuh rekan diskusi untuk masalah ini. Oh, begitu. Baik. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi dengan Bu Neneng. Apa yang bisa saya bantu, Bu Neneng? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu Yona. Masalah seperti apa, Bu Neneng? Coba Bu Neneng ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu, Bu Neneng. Begini, Bu. Semenjak bulan kemarin, performance saya menurun. Saya kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sekolah. Akibatnya saya dipanggil dan ditegur oleh Wakakurikulum, Bu, dan kepala sekolah. Bahkan rekan guru juga ada yang menegur saya karena kurangnya tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan menghambat tugas mereka, Bu. Oh, begitu. Boleh Ibu rincikan tugas-tugas apa yang terlambat Ibu kumpulkan? Ya, administrasi pendidikan seperti modul ajar, program tahunan, program semester yang seharusnya sudah selesai bulan lalu, kemudian rekapan absen yang perlu dikumpulkan kepada Waka dan Walas setiap akhir minggu, rekapan penilaian tugas, ulangan harian, UTS yang belum saya nilai sama sekali, Bu. Padahal itu perlu dilaporkan dan dikumpulkan untuk kepentingan penilaian akhir semester. Begitu. Kalau boleh saya tahu, kendala sebetulnya apa ya, Bu, sampai tidak bisa menyelesaikan tepat waktu? Nah, ini dia, Bu. Kendala sebenarnya ada di laptop saya yang sepertinya kena virus, sehingga penyebabnya laptop saya tidak bisa dinyalakan. Gitu ya. Ini masalahnya mungkin ada yang lain? Ada lagi, Bu. Saya terkendala dengan komunikasi kepada teman-teman mengenai permasalahan ini, sehingga mereka tidak mengetahui penyebab keterlambatan tugas saya. Saya sengaja tidak menyampaikan permasalahan saya karena saya takut hanya dianggap sebagai alasan pembenaran saja, Bu. Karena sebenarnya permasalahan ini juga menyangkut manajemen waktu saya yang tidak terjadwal dengan baik, Bu. Kenapa Bu Neneng bisa beranggapan seperti itu? Menurut Bu Neneng, komunikasi dalam pekerjaan itu penting atau tidak? Iya sih, penting sih, Bu. Tapi ini kan lebih ke kendala pribadi ya, yang harusnya saya selesaikan sendiri sih, Bu. Kemudian lantas apakah sekarang sudah bisa Ibu atasi sendiri? Sebetulnya belum sih, Bu. Makanya saya berdiskusi dengan Ibu, barangkali ada jalan keluar yang bisa kami temukan. Yang bisa kita temukan maksudnya, Bu.
Karena jika seperti ini terus, khawatir tugas saya yang terlambat jadi semakin bertumpuk, Bu. Baik-baik. Kalau menurut saya, coba Ibu pikirkan dan pertimbangkan untuk menjelaskan kepada rekan kerja Ibu yang berkaitan dengan tugas Ibu, agar seminimalnya mereka bisa memahami keterlambatan Ibu dalam menyelesaikan tugas adalah karena laptop Ibu yang bermasalah. Kemudian untuk laptop ini, apakah Ibu sudah ada solusinya, Bu? Baik, Ibu. Saya akan mempertimbangkan masukan dari Ibu. Untuk laptop ini saya akan bawa ke tempat servis untuk diperbaiki, walaupun nanti akan memakan waktu sekitar 7 harian lah, yang lumayan lama dan semakin menghambat tugas pekerjaan saya, Bu. Apakah Bu Neneng punya backup data dari pekerjaan yang memang sudah Ibu buat kemarin? Tidak ada, Bu Yona. Lagi pula, kalaupun di backup, saya tidak ada cadangan laptop dan tidak mungkin meminjam ke rekan kerja, Bu, karena akan mengganggu mereka tentunya. Begitu. Apa tidak ada solusi lain, Bu, selain ke rekan kerja? Apakah Ibu punya alternatif lain untuk ini mungkin? Sebenarnya, Bu, sebenarnya saya bisa pinjam laptop Sapra sih, yang tidak terpakai untuk sementara sambil menunggu laptop selesai diperbaiki. Ini bisa jadi alternatif saya untuk menyelesaikan semua keterlambatan tugas. Apalagi laptop Sapra keluaran terbaru bisa semakin mempercepat pekerjaan. Nah, itu dia Bu Neneng. Apa sudah ketemu jalan keluar permasalahan ini? Iya, Bu, sudah. Saya belum sempat terpikirkan sebelumnya. Terima kasih ya, Bu, atas diskusinya. Ibu membantu saya dalam memetakan masalah saya. Sama-sama Bu Neneng. Nah, ini kan sudah ketemu jalan keluarnya. Dari hasil diskusi kita berdua saat ini, apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya? Pertama sih saya akan mengkomunikasikan kendala dan solusi dari permasalahan ini kepada Ibu Kepala, kemudian kepada Wakaku Kurikulum, dan ke rekan kerja saya yang berkaitan. Baik-baik, bagus. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan meminta pinjaman laptop kepada bidang sarana prasarana, sehingga saya dapat segera menyusun pekerjaan yang tertinggal dan juga akan memperbaiki laptop saya tentunya. Bagus, Bu. Lalu bagaimana dengan proses penyelesaian tugas Ibu yang tertinggal tadi? Saya dapat menyelesaikan dalam waktu seminggu, Bu, jika ada alat kerjanya menunjang. Bahkan jika diperlukan, saya akan menggunakan jam kosong dan waktu istirahat mengajar saya untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Baik, bagus Bu. Langkah yang tepat itu sudah tepat sekali menurut saya. Saya setuju dengan rencana Ibu. Tapi tentunya tidak lupa untuk waktu makan dan beribadah karena sama-sama penting ya Bu. Tentu saja dong Ibu Yona. Sekarang saya merasa lega karena jujur loh, saya sangat terbantu dengan diskusi ini, Bu. Syukurlah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu Neneng lakukan untuk menjalankan rencana ini? Saya sih akan membuat rencana schedule pekerjaan yang harus saya dahulukan, yang saya prioritaskanlah ke depannya, sehingga saya dapat memanajemen waktu dengan baik. Bagus Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, wali kelas yang berkaitan dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling sharing dan mengingatkan. Juga memperdulikan rekan yang mulai terlihat turun performanya, Bu.
Wah, itu ide yang sangat bagus. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Neneng, dan Ibu juga dapat bekerja dengan manajemen waktu yang baik. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Baiklah, kalau begitu Bu, saya akan langsung berdiskusi dengan mereka. Terima kasih banyak waktu dan diskusinya ya Bu Yona. Baik Bu Neneng, sama-sama dengan senang hati bisa membantu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk kita tulis refleksinya. Refleksinya masih direkam atau gimana Bu? Direkam. Bu Neneng yang kayak kemarin, apa mau gimana nih? Bu Yona aja lah, nanti saya yang membacakan. Aduh, saya coba kemarin coba tuh ya present ya. Bisa apa enggak? Ya. Coba ya. Bismillah nih. Coba. Semoga nih ya. Soalnya kemarin saya share juga kan nggak bisa. Iya, betul. Mudah-mudahan sekarang bisa, Bu. Bisa nggak? Bentar. Masih bisa? Belum terlihat. Soalnya nah, share. Bisa nggak? Bentar. Bisa nggak? Kelihatan nggak Bu Neneng? Nah, udah terlihat. Sip. Mantap. Oke. Ibu sambil ngetik, saya sambil membaca. Oke, sip. Jawabannya yang tepat nih apa nih? Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan baik sama pembelajaran? Ya. Saya ketik ya. Ini menurut pendapat saya ya. Ini satu-satu apa gimana ya? Kayaknya cuma satu berdua, apa nanti kita bisa barengan deh. Nanti bisa ditanya ke hasil. Iya ya. Oke. Nah, coba ya. Sampai bisa kebaca kan? Bisa. Ntar dulu. Control I. Masih tetap deh underline-nya. Nggak apa-apa nanti ya. Nanti dirapikan. Ada bergaris-bergaris gitu ya. Yang sudah berjalan dengan baik. Kalau ada tambahan setelah itu ya, kasih tahu ya. Salah tulisnya. Tuh, koci. Koci. Ya, tuh. Berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan koci sehingga koci bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Sesuai dengan alur pedoman Tirta gitu. Itu aja. Alur Tirta, kemudian sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan gitu aja. Gini aja. Dengan alur pedoman Tirta, terus dalam kurung gitu ya? Yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah gitu. Oke, edit aja ya. Mulai dari tujuan. Identifikasi masalah. Terus berlanjut ke rencana aksi. Dan diselesaikan dengan tanggung jawab. Bentar.
ke rencana aksi dan diselesaikan dengan tanggung jawab. Oke. Sip. Ya. Ada lagi tambahannya? Ada. Tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Sudah? Red? Lanjut, tambah lagi, dikit lagi. Selama percakapan berlangsung, Terus? antara coach dan coachee, Antara coach dan coachee telah menunjukkan penggambaran coaching yang merujuk pada solusi penyelesaian. Pemecahan masalah ya. Boleh, solusi pemecahan masalah, boleh. Pemecahan masalah. Terus? Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang masih perlu ditingkatkan? Apa, yuk? Gini. Ini bagaimana coach mengajukan aja ya? Mengajukan pertanyaan masa pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya? Ya, boleh. Yang lebih berbobot. Kayaknya dikasih batu itu Bu Neneng. Ya, kudu berat. Untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri coachee. Ada tambahan nggak? Ada. Udah nggak? Ini nih, yang masih perlu dikembangkan itu adalah penggalian atas masalah atau pengemukaan solusi yang terukur terhadap masalah. Penggalian atas masalah. Penggalian atas masalah. Dan pengemukaan pengemukaan pendapat. Solusi. Solusi yang terukur terhadap masalah tersebut. Nah, terus lagi. Udah cukup. Selanjutnya yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi pressure atau kehadiran penuh? Coba ya. Kira-kira? Agar dapat tetap pressure, bahasanya itu ya. Pressure, ya. Present, kehadiran penuh. Ada yang salah nggak saya ngetik nih, guys? Enggak. Soalnya kecil-kecil kebaca tapi kecil. Ada, tapi kebaca ya. Sebelum melakukan coaching, ya, sudah harus memiliki gambaran mengenai pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan. Oke, sip, kemudian tambahan nih dari saya. Kemudian yang akan diajukan pada saat coaching, coach membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan. Oke.
Taruh, belum beres. Maaf. Nulisnya salah tuh. Disampai. Nah, Oke, kan? sip. Udah Mantap. kan, betul? Ya, betul. Oleh Mm-mm. Koci. Nah, ada yang tambahan nggak? Nah, tadi apa kata-katanya harus memiliki gambaran mengenai pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan. Kemudian pada saat coaching, coach membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Tambahan lagi nih, Apa? eh, saya selalu membuka diri terhadap rekan yang ingin berdiskusi. Dan ini terakhir nggak? Hah? Masih Ada ada? lagi? Masih ada. Pertanyaannya. Saya apa? Selalu Berarti coach, coach, oh iya, coach, terus selalu membuka diri selalu membuka diri terhadap coaching yang ingin berdiskusi yang akan berdiskusi dalam bentuk coaching. dalam coaching. Terus udah Dan memastikan apa ya, berjalan benar-benar terfokus. memastikan Diskusi yang berjalan kan coaching, memastikan coaching yang berjalan benar-benar terfokus, benar-benar terfokus pada tujuan penyelesaian. Berjalan pada tujuan penyelesaian ya. Langsung aja ya. Oke, dah gitu aja paling. Ya, soalnya kan biar enak nih. Coba baca lagi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi pressure keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar dapat tetap pressure keadaan penuh sebelum melakukan coaching, sudah harus memiliki gambaran mengenai pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan. Kemudian pada saat coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Coach selalu membuka diri terhadap coach yang akan berdiskusi dengan coaching. Diskusi dalam coaching dan memastikan coaching berjalan pada tujuan penyelesaian dan solusi atau solusi ya. Ya. Oke, gitu aja ya. Ya, lanjut. Pertanyaan keempat. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ayo silakan. Untuk nanti ini ya, kita tukar-tukaran aja nih, Mah. Memperbaiki atau meningkatkan, nanti Bunda yang tambahin. Boleh. Saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang dalam proses coaching. Terus apalagi yang kurang nih? Udah cukup itu, Pas. Coach. Kalau misalnya membiasakan diri untuk mempelajari metode. Oh iya, boleh. Apa tadi? Membiasakan diri untuk mempelajari. Mempelajari aja ya, mempelajari ya. Jadi mempelajari analisis permasalahan secara teori. Kemudian menyelesaikannya dalam bentuk praktek coaching gitu maksudnya. Oh, berarti udah nih. Untuk meningkatkan, memperbaiki atau meningkatkan, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching tadi itu ya. Terus mempelajari analisis permasalahan secara teori. Kalau enggak, ini mempelajari dulu analisis ya? Ini di atas ya. Ya, baru ya. Oke. Siap. Boleh. Sip. Nanti ini saya hapus.
Gimana? Ya, sip. Mantap, mantap. Oke, ya kita lanjut ya. Bawah ya ada lagi ya. Ada. Tuliskan umpan baik dari coach Anda. Nah, apa yang Anda rasakan saat di coaching, Bu Neneng? Nanti Bu Yona dulu apa saya dulu? Saya dulu ya. Saya dulu nih ya. Kan tadi saya yang jadi coachingnya duluan yang pertama ya. Iya. Saya merasa senang. Oke. Nah, oke. Karena apa yang saya khawatirkan pada saat ini kurang N, malah jadi M. Di observasi. Di observasi ya. Saya melaksanakan apa yang saya khawatirkan pada saat permasalahan terjadi. Dan observasi kelas yang ada bisa saya atasi melalui kegiatan coaching, sehingga saya kegiatan coaching, ada praobservasi ya. Kegiatan coaching, tulis aja kali ya di sini, praobservasi, sehingga saya lebih yakin pada saat observasi berlangsung. Itu mah tikur, ini mah pakai virus kita kan ditukernya. Iya, virus kita kompetensi 4 kaset sekali ya. Kuat ya. Ada di mana kerjanya? Bisa saya yang ingin saya kembangkan dan gunakan bisa terrealisasikan. Mana Neng? Udah? Ya, lanjut. Untuk Bu Neneng, untuk jadi coaching. Jadi coach dulu. Oh, ini mah langsung ya semua ya? Iya. Saya merasa ini dari pas observasi terus ke observasi terus ke selesai observasinya Bu Neneng. Di sini kan permasalahan terjadi di observasi kelas yang bisa saya atasi melalui kegiatan coaching praobservasi, sehingga saya yakin pada saat saya berlangsung, saat itu permasalahan metode pembelajaran yang lain saya kembangkan dan gunakan bisa terrealisasi dalam pembelajaran. Kalau saya mah tadi permasalahan terjadi, mengatasinya dengan cara tadi berbicara dengan mereka kepala sekolah, waka dan rekan guru yang bersangkutan, kemudian meminjam laptop ke Sapras dan juga memperbaiki laptop kita ke servis
di servis gitu. Selama di servis meminjam laptop Sapras. Gimana kalimatnya, Bu? Karena Saya merasa senang karena saya khawatirkan mengenai tugas dan kerjaan saya yang terbengkalai, yang terlambat, belum terselesaikan ya. Itu praobservasi ya. Saat praobservasi ya. Oke, betul? Terus sehingga setelah ya sehingga saya di situ kan saya lebih yakin ya pada saat observasi saya sudah menemukan solusi ya. Solusi agar laptop saya diperbaiki dan diservis atau diperbaiki aja ya. Dalam kurung servis service dan meminjam sementara pada Sarpras ya. Terus kemudian mendiskusikan dengan kepala sekolah, mendiskusikan dengan kepala sekolah, kurikulum dan teman sejawat yang berkepentingan. Saya pun sama ya tadi ya. Oke lah, nanti saya tambahin. Sudah selesai dan memanage waktu serta manajemen waktu dan mendahulukan pekerjaan yang urgen apa ya tadi itu dengan mendahulukan gitu ya dengan mendahulukan pekerjaan memprioritaskan kali ya. Ya boleh. Schedule pekerjaan pekerjaan aja langsung ya. Pekerjaan yang lebih dahulu dikerjakan gitu. Kayaknya lebih penting lebih dahulu. Saya pun sama ya tadi ya. Dan mendiskusikan ya. Oke. Mendiskusikan Asep. Berikutnya
ada penulisan ini nggak Bu, misalnya dalam diskusi tersebut misalkan yang sudah berjalan dengan baik, adanya percakapan menggunakan tirta gitu, atau adanya pemetaan alur diskusi yang lebih terfokus terhadap langkah-langkah penyelesaian. Itu kayaknya kalau mau ditaruh di atas Bu Neneng. Gitu. Baru itu inti-intinya kita ya di bawahnya. Ntar deh. Minta maaf, saya sudah ada. Saya sudah ada. Kurang nggak tuh saya? Sampai mana barusan? Yang perkara dahulu yang dikerjakan udah. Naik ke atas lagi Bu, masih nanti ada. Meminta maaf atas permasalahan yang ada. Udah Bu. Oke, apalagi di bawahnya? Ada pertanyaan berikutnya lagi tidak? Nggak ada. Dihitamkan bisa nggak Bu Neneng, Bu Yona? Bisa. Asal jangan saya nambah hitam aja Bu Neneng. Terus di sini nanti semua harus pakai hand body nanti. Repot nanti, aduh. Apalagi pertanyaannya? Mantap. Atasnya Bu Yona, terus Nih, kan tadi Bu Neneng ada yang mau ditambahin kan? Apa tadi? yang mana? Yang sudah berjalan katanya dengan nih. Berarti kalau mau yang tadi tuh, kalau menurut saya memang tadi pendapat Bu Neneng yang diucapkan tuh ya, itu masuknya ke apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan itu. Bu, ini tambahin dulu di atas nama CGP-nya dulu. Oh iya, Pak. 1 Bu Yona, 2 Bu Neneng. Enggak lah, Bu Neneng dulu. Oh, Bu Neneng dulu sih. Sweeter. Sweet. Nenek Surtini. Surtini. Ada tuh di layar tuh, Surtini. Manis. Put. Ya ada ya kepanjangan itu mah ini. Put gitu kan? Ya. Oke, sip. Nah, Itu saya. Ya Allah. Ya dulu ya. Oke. Ding. Ini dia mau tambahin nggak? Ini di bawahnya nih apa? Oh udah ya, hanya 4 ya. Terus ke bawahnya lagi nih Bu nih ada umpan balik terus, coba ke bawahnya Bu. Coba Dari sambil jawaban, dibaca-baca. terus jawaban ke bawah Ibu. Nah ini ada umpan balik nih. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Udah ini ya, umpan baliknya ini ya. Mudah nih Bu Neneng. Dari saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat permasalahan Berarti terjadi. betul Bu. Ini kan jawaban Bu Yona dan Bu Neneng. Kemudian melalui kegiatan coaching observasi, sehingga saya lebih yakin bahwa pada saat observasi berlangsung, saat itu permasalahan metode pembelajaran yang ingin saya kembangkan dan gunakan bisa terrealisasikan dalam pembelajaran, serta mendiskusikan kepada kepala sekolah serta rekan sejawat untuk meminta maaf atas permasalahan yang ada, sehingga tidak terjadi sehingga terselesaikan permasalahan yang ada gitu. Betul. Udah pas. Deal. Ya. Gitu kan? Boleh. Mantap. Punya Bu Neneng, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan mengenai tugas dan kerjaan saya yang terbengkalai belum terselesaikan saat perobservasi, sehingga saya lebih yakin pada saat observasi saya sudah menemukan solusi agar laptop saya diperbaiki servis dan meminjam sementara pada saat pras. Kemudian mendiskusikan P-nya putih aja. Kemudian mendiskusikan dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, dan teman sejawat yang berkepentingan, serta memanage waktu dengan memprioritaskan pekerjaan yang penting lebih dahulu dikerjakan. Oke.